Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Infitar, ya insyaallah ini bagian terakhir atau pembahasan terakhir, yaitu tafsir surat Al-Infitar bagian yang keempat. Konteksnya adalah berkaitan dengan keimanan kepada hari akhir atau hari pembalasan, yang mana kita telah menyampaikan pada pertemuan yang sebelumnya konteksnya beriman kepada malaikat yang disebutkan di ayat sebelumnya. Dan secara umum surat Al-Infitar ini berceritakan tentang keimanan kepada hari akhir secara umum. Kita akan baca dari ayat pertama hingga ayat ke-19, yaitu ayat yang terakhir ke-19. Diawali dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kita ulangi ayat ini. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin
kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Ya, berkata penulis kitab tafsir Aisarut Tafasir Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahu ta'ala yang wafat pada tahun 1439 Hijriah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu ayat 13 hingga ayat ke-19. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari yang ditentukan atau hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Dan sekali-kali mereka tidak dapat keluar dari neraka itu. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah hari itu? Apakah hari pembalasan itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk membantu orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Jadi segala urusan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di sini makna ayat, penjelasan dari ayat-ayat ini. Taqaddama, kata beliau rahimahullah ta'ala, taqaddama annal arad 'ala Allahi haqqun wa annal mujazah takunu bihasabil a'mali allati amilaha al-mar'u. Ya, artinya telah berlalu bahwasanya dipaparkannya segala sesuatu kepada Allah
anal arad 'ala Allah, baik perbuatan atau perkara-perkara yang itu menjadi pertanggungjawaban manusia kepada Allah adalah sesuatu yang benar. Ya, semuanya nanti akan dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang benar. Wa annal mujazah, dan bahwa pembalasan, mujazah itu balasan amalan, bihasabil a'mal, berdasarkan amal perbuatan, alati amilahal mar'u, amal perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang hamba. Ini. Wa annaha mahfudhatun muhsatun alaihi biwasitati malaikatin kiramin. Dan bahwa catatan amal itu terjaga dengan begitu rapi, terjaga dengan aman, tercatat melalui malaikat nan mulia yang mencatat, yang disebutkan di ayat sebelumnya kemarin. Wa anan nas yauma idzin kama humul yaum mu'minun barun wa kafirun fajirun. Dan sesungguhnya manusia pada hari itu sama sebagaimana mereka pada hari ini. Jadi manusia nanti pada hari kiamat sejatinya itu sama. Manusia yang juga dulu di dunia. Sebagaimana mereka pada hari ini di dunia. Ada yang mukmin berbakti. Ada yang kafir suka berbuat dosa. Jadi nanti di akhirat pun seperti itu. Dan nanti balasannya sesuai dengan perbuatan ketika di dunia. Bayyana ta'ala jaza'al kulli makrunan bi'illatil hukmi faqala azza wa jalla. Kemudian setelah itu dijelaskan ayat per ayat. Allah Subhanahu wa taala jelaskan balasan masing-masing dari golongan manusia tersebut. Ya, apa dan apa? Tadi dua golongan manusia. Mukmin sama kafir, yang berbakti sama yang berbuat dosa. Dikaitkan dengan sebab hukumnya. Jadi sesuai dengan bagaimana perbuatan manusia, balasannya itu dikaitkan dengan usaha atau perbuatan manusianya, baik atau buruknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-13, innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti, la itu meskipun satu huruf itu ada maknanya. La itu sungguh-sungguh, benar-benar. Lafi benar-benar berada di dalam na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Ai, kata penulis kitab Aisarut Tafasir, ai maknanya adalah fil jannati daris salami. Maksudnya yaitu di surga negeri keselamatan. Jadi surga itu negeri keselamatan, penuh dengan keselamatan. Tidak sebagaimana di dunia. Tidak sebagaimana di dunia. Di surga itu penuh dengan keselamatan. Tidak ada kesusahan sedikit pun. Kalau di dunia kita merasakan nikmat dunia, nikmat Allah yang kita rasakan di dunia, ada sisi susahnya enggak? Kawan Ibu? Apa contohnya? Ya itu nikah. Itu sih secara ini memang susah ya. Maksudnya dari awal itu memang sudah nikmat gitu. Dari awal itu memang nikmat.
Contoh apa? Makanan, nikmat apa tidak? Tapi ada sisi susahnya enggak? Ibaratnya efeknya enggak dari makan itu? Ada. Apa? Kolesterol. Terusan harus dibuang, ya kan? Ya kan? Apa makan mengendap seperti hilang? Ada sisi susahnya. Kadang-kadang makan enak, tapi setelah itu mules, misalkan. Ya kan? Dan nikmatnya makanan sih kira-kira cuma sebatas apa? Kita merasakan nikmat itu sampai mana? Kalau sudah masuk apa? Kerongkongan itu masih nikmat enggak? Sudah enggak. Paling apa? Sebatas di lidah. Gitu. Ya, seperti itu. Apa sudah masuk perut? Nikmat gitu ya. Ya, seperti itu. Itu terbatas nikmat di. Demikian juga ya pasangan gitu ya, pasangan. Tetap ada sisi-sisi tidak enaknya ya kan? Seperti itu. Itu. Dan lain sebagainya, berbagai kenikmatan. Tetapi di surga itu penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan kenikmatan. Ya, dari salam, negeri keselamatan. Ya. Libururihim wadzalika libururihim. Mengapa abror, yaitu orang-orang yang berbakti itu mereka mendapatkan kenikmatan surga yang penuh dengan keselamatan? Mengapa? Karena libururihim, karena baktinya mereka. Karena baktinya mereka. Apa yang dimaksud dengan bakti? Disebutkan di sini wahwa ta'atuhum lillah. Taatnya mereka kepada Allah. Fi sidqin kamil, dengan penuh kejujuran yang sempurna. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa cakupan dari kenikmatan disebutkan ini? Apa cakupan dari kenikmatan yang disebutkan di sini? Ya. Kenikmatan yang dirasakan oleh abror, oleh orang-orang yang berbakti, yang menaati Allah Subhanahu wa taala. Cakupannya apa? Cakupannya? Cakupannya kata ulama ini mencakup kenikmatan badan, kenikmatan hati dan ruh. Jadi ketika orang yang masuk surga itu mendapatkan kenikmatan nanti di surga itu bukan hanya secara fisik, secara lahir saja, tetapi seluruhnya. Ruhnya juga merasakan nikmat, hatinya nikmat, kemudian juga badannya merasakan kenikmatan. Gitu. Ya. Kalau di dunia kadang-kadang orang itu makannya enak, hanya sekedar lisannya enak, tetapi kadang-kadang kalau suasana hatinya tidak seneng, ya hatinya nggak seneng gitu, tidak bunga gitu. Tetapi bagi orang yang abror nanti di surga seperti itu, akan mendapatkan kenikmatan dengan penuh sempurna. Maka disebutkan di sini tadi apa? Mana tadi? Visi dikin kamil, penuh kejujuran yang sempurna. Jadi kenikmatannya pun sempurna. Jadi cakupannya seperti itu. Kemudian ternyata kata para ulama ahli tafsir bahwasanya abror ini atau ayat ini ada sebagian ulama yang membawanya bukan hanya kenikmatan itu kenikmatan surga saja. Bahkan di dunia pun orang-orang yang berbakti yang taat kepada Allah mereka mendapatkan kenikmatan. Bahkan ada 3 dimensi kenikmatan atau 3 alam. Orang-orang yang bertakwa yang taat kepada Allah itu mendapatkan kenikmatan, baik jasadnya, ruhnya ataupun hatinya. Demikian juga pikirannya, yaitu kenikmatan di dunia. Kemudian kenikmatan di alam barzah, di alam kubur juga akan mendapatkan kenikmatan. Dan kenikmatan nanti yang secara dohir ayat ini adalah kenikmatan surga. Jadi ternyata dibawa ke sana. Bukan hanya konteksnya berkaitan dengan
kenikmatan di surga saja, tetapi Allah juga akan berikan kenikmatan bagi orang-orang yang taat kepada Allah di dunia. Dengan hidupnya itu nikmat, hidupnya itu bahagia. Katanya kalau seorang yang beriman semakin level imannya tinggi, nanti dicoba. Bukankah itu susah? Secara sekilas susah, tetapi kenikmatan-kenikmatan ini yang dimaksud adalah kenikmatan batin yang tidak bisa diperoleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak terbatas dengan kenikmatan surga saja. Allah akan berikan orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu bisa lihat surat An-Nahl gitu. Bisa dilihat surat An-Nahl. Ya, ayat ke-97. Ayat ke-97. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Orang-orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia itu beriman, maka kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berikan kehidupan di dunia dan kehidupan yang baik, dan kami balas mereka dengan balasan yang jauh lebih baik daripada yang mereka perbuat ketika di dunia. Balasannya lebih baik lagi. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenikmatan yang disebut adalah tadi kenikmatan hati, kebahagiaan hati, dan kebahagiaan badan. Kenikmatan ini dirasakan hati dan badan. Lahir dan batinnya mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan. Tidak ada seorang pun yang paling baik hatinya dan yang paling tenang pikirannya melebihi abror, harusnya. Ya. Yaitu orang-orang yang berbakti, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jadi refleksi bagi diri kita. Kalau hidup kita kok susah. Ya. Dan ternyata saya lihat di teori psikologi itu, kalau seorang itu bersandar kepada yang sifatnya itu sebab, itu dia tidak akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Pertanyaan gini, apakah kebahagiaan itu hanya diperuntukkan untuk orang yang sehat saja? Orang yang sakit tidak layak bahagia? Kan gitu nih. Kemudian apakah kebahagiaan itu hanya orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak layak bahagia? Seperti itu. Apakah kebahagiaan itu hanya untuk orang yang tenar saja, sedangkan orang yang sama sekali tidak dikenal tidak layak bahagia? Jadi ini, jadi kebahagiaan itu seperti itu, ada di hati dan badan. Hanya Allah yang memberikan kebahagiaan tersebut kepada siapa saja. Orang yang sakit pun bisa merasakan kebahagiaan. Ketika tidak menyandarkan bahagia itu dengan sehat atau sakit, tetapi dengan bagaimana dia itu bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan kebahagiaan itu di dalam hati. Ya. Ketika dia itu abror, maka dia adalah orang yang bahagia. Maka refleksi bagi kita, kalau kita masih merasa susah, kadang-kadang ada orang yang secara kecukupan ternyata masih susah juga. Buktinya bagaimana? Banyak orang yang secara finansial sudah kecukupan tapi mencari kebahagiaan dengan cara yang tidak diperintahkan dan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurang apa? Banyak orang yang terkenal, mungkin menjadi artis atau public figure, ternyata tidak bahagia. Ini. Jadi selama kita berusaha menjadi orang yang abror, yang berbakti, yang taat kepada Allah, Allah akan berikan kebahagiaan di dalam hati kita.
Sampai-sampai sebagian salaf itu maksudnya adalah para sahabat, para tabi'in, yaitu generasi awal umat Islam. Mereka mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf." Sekiranya para raja dan anak-anak raja mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, tentunya mereka akan merebutnya dari kami dengan pedang-pedang mereka. Gitu. Ini. Pahami maksudnya? Ini perkataan yang sangat terkenal. Sering dinukil. Sekiranya para raja dan anak-anak raja atau para pangeran yang mereka di istana yang megah, yang mewah, mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan. Kira-kira yang kami rasakan kami ini di sini siapa? Ya selain orang-orang yang berada di lingkungan kerajaan, orang biasa. Tentunya mereka merebutnya dengan paksa dengan pedang-pedang kami, dengan pedang-pedang mereka. Ya. Jadi kenikmatan ini ada di dunia dan di akhirat. Bahkan sebagian ulama mengatakan di alam barzah akan diberikan kenikmatan dengan nikmat-nikmat kubur seperti itu. Adapun kenikmatan di akhirat adalah surga. Adapun kenikmatan di dunia, maka itu adalah kenikmatan hati, ketenangan hati, ridho terhadap ketentuan dan takdir Allah. Ridho terhadap ketentuan dan takdir Allah. Maka sesungguhnya ini adalah kenikmatan yang hakiki. Kebahagiaan di dunia bukanlah kemewahan fisik, kebahagiaan adalah kebahagiaan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berkaitan dengan abror ya, yang mendapatkan kenikmatan. Karena ini konteksnya berkaitan dengan hari akhir, maka kenikmatan di sini adalah kenikmatan surga. Meskipun sebelumnya di dunia juga diberikan kenikmatan-kenikmatan tadi yang berupa kenikmatan hati, ketenangan dan seterusnya. Allah berfirman, wa innal fujjara lafi jahim. Kemudian mulai ayat ke-14 hingga ayat seterusnya berkaitan dengan orang-orang yang fajir, yang mereka yang durhaka benar-benar berada di dalam neraka jahim. Mengapa disebut dengan jahim neraka itu? Jadi neraka itu ada beberapa nama. Nama neraka yang paling banyak disebut di Al-Quran itu jahim. Paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran itu dengan jahim. Disebutkan, mengapa disebut neraka itu dengan jahim? Haitsu inna min aktsari asma'in nar tadawulan ismul jahim. Di mana nama yang paling banyak digunakan di dalam Al-Quran, penggunaan neraka itu adalah jahim. Mengapa disebut dengan jahim neraka itu? Bidzalika li syiddati ta'ajjuji nariha wa harriha. Karena saking banyaknya api di situ. Kenapa neraka itu disebut dengan neraka jahim? Jahim itu maknanya adalah api yang begitu banyak, penuh. Wa harriha, dan begitu panas. Dan begitu panas. Dan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat 86. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang kufur, yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Seperti itu. Jadi neraka itu di dalam Al-Quran itu disebut ada jahim, apalagi namanya lain, jahannam, ada lagi apa? Taladho, ladho, ada lagi sakor. Kalau sakor itu surat Al-Mudaththir khusus bagi orang yang meninggalkan sholat. Ma salakakum fi sakor. Jadi penduduk neraka sakor itu ditanya, kenapa kamu masuk neraka sakor? Karena dulu kami tidak sholat. Gitu. Kemudian apa lagi? Nama neraka lagi? Hawiyah ada. Wa ma adraka ma hawiyah. Kenapa neraka itu namanya banyak? Kenapa?
Kenapa neraka itu namanya banyak? Demikian juga akhirat juga hari kiamat juga namanya banyak di dalam Al-Qur'an. Ini menggambarkan, mewakili akan ngerinya seperti itu. Kondisinya itu seperti itu. Ya nerakanya sama, cuma sifatnya, mewakili sifat-sifatnya gitu. Ya, karena nama pasti ada sifatnya di balik itu. Kemudian kita lanjutkan bahwa ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan narudzat jahim wa dzalika lifujurihim wa huwa kufruhum wa khurujuhum an ta'ati rabbihim wa qawluhu. Maksudnya yaitu neraka yang penuh dengan membakar, neraka yang penuh dan membakar. Dan itu dikarenakan kefajiran mereka. Fajir itu apa? Yaitu tindak kekufuran mereka serta keluarnya mereka dari menaati Rabb mereka. Keluar dari ketaatan itu disebut dengan fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang keluar dari ketaatan. Intinya adalah tidak taat kepada Allah, kebalikan dari abrar. Allah berfirman, yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, hari yang ditentukan. Yaslaunaha, mereka masuk ke dalamnya, ke dalam neraka tersebut. Ay yadkhuluha wa yuqasun harroha. Mereka memasukinya dan merasakan panasnya. Yaumaddin, pada hari yang ditentukan, hari pembalasan. Ay yaumul jaza. Yaumul jaza alladzi kafaru bihi fa'adda bihim ilal fujur wartikabi adzaimi adzunub. Yaitu pada hari pembalasan yang mereka mengkufurinya. Jadi hari pembalasan itu adalah hari yang diingkari, yang dikufuri dulu. Lalu mengakibatkan mereka, disebabkan mereka ingkar terhadap hari pembalasan, hingga akhirnya merembet, mereka bertindak kefajiran, berbuat dosa dan menerjang dosa-dosa besar. Wa ma hum anha bighaibin. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-16. Dan sekali-kali mereka tidak dapat keluar dari neraka itu. Jadi tidak ada yang bisa keluar kecuali ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dikehendaki oleh Allah bagi orang-orang yang masih menyimpan keimanan dan tauhid kepada Allah. Masuk neraka gara-gara apa? Dia melakukan dosa. Selain dosa syirik dan kekufuran. Ya. Jadi penghuni neraka itu ada dua. Ada yang kekal selama-lamanya, ada yang sementara. Yang selama-lamanya itu yang sampai meninggal belum bertobat dari perbuatan syirik besar, perbuatan syirik dan kekufuran, tidak mau bertobat sampai meninggal. Adapun di akhir hayatnya dia bertobat, Allah menerimanya, ini beda cerita. Ya. Terserah Allah, Allah yang mengetahui. Kalau dosa besar selain syirik, selama masih ada keimanan dan ada tauhid, mengesahkan Allah, suatu ketika akan dikeluarkan. Ya. Kemudian disebutkan nanti ada bekasnya di jidatnya, itu ada bekas. Dia dulu pernah dibakar di neraka. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Seperti itu. Dan jangan sekali-kali, gak apa-apa lah saya nyoba dulu ke neraka, nanti masuk. Jangan sekali-kali seperti itu. Sedetik pun jangan kita meminta masuk ke surga, ke neraka. Jangan sekali-kali sedetik pun kita minta untuk dimasukkan ke dalam neraka. Selalu mintanya apa? Masuk ke dalam surga. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga dan jauhkan aku dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kemudian kita lanjutkan, wa ma hum anha bighaibin, mereka tidak dapat keluar dari neraka itu. Ai idza dakhaluha la yakhruju minha. Apabila mereka telah memasukinya, mereka tidak bisa keluar darinya. Tidak sekehendak sendiri keluar masuknya. Dan tertutup seperti itu. Wa ma adraka ma yaumuddin, ditanya oleh Allah, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ay wa ma
yu'limuka ya rasulana wa ma yaumuddin innahu yaumun azim yauma yakumun nas li rabbil alamin hakadha yukhbiru ta'ala an idhami sya'ni hadzal yaum wa yu'akkid dzalika fayaqulu, yaitu apakah yang memberitahukan, apa yang telah memberitahukanmu wahai Rasul kami, apa itu hari pembalasan, atau siapa yang memberi tahu kamu hari pembalasan itu. Sesungguhnya itu adalah hari yang agung, hari di mana manusia berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin. Demikianlah Allah kabarkan akan agungnya hari tersebut, dan dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ma adraka ma yaumuddin." Sekali lagi, kemudian tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ditanya lagi. Wa yakshif an ba'di jawanibil khuturah, dan Allah singkap sebagian sisi kegentingannya, kengeriannya dengan firman-Nya. Ada sisi kengerian hari kiamat atau kegentingannya adalah di ayat yang ke-19 nya terakhir di surat Al-Infitor ini. Apa bunyinya? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk membantu orang lain, boro-boro membantu orang lain, karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Nasibnya sendiri itu bagaimana? Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal manfaati, berupa manfaat, haitsu yakunul amru kulluhu fihi lillah wahdah, di mana segala urusan pada hari itu hanya milik Allah semata. Wala tanfa'u fihi syafa'atu illa bi'idnih, tidak ada yang bisa memberi syafaat pada hari itu kecuali dengan seizin Allah. Wa ma lidh-dhalimina fihi min syafi'in wala hamim, dan tidaklah orang-orang zalim pada hari itu mempunyai seorang pun pemberi syafaat, dan tidak ada teman setia seorang pun, tidak ada seorang pun yang menemani dirinya. Semuanya itu kembalikan kepada diri masing-masing. Ini nanti bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 254, 255 ayat kursi ya. 254 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Nanti bisa dilihat ayat itu. Ya. Wahai orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang hari di mana tidak ada jual beli, tidak ada teman setia, tidak ada kekasih, tidak ada pemberi peringatan, pemberi syafaat yang bisa menolong. Orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian di ayat kursi disebutkan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang bisa memberikan syafaat atau memberikan pertolongan. Tentunya siapa yang memberi syafaat itu merupakan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir di sini sebutkan ayat ini, yaitu ayat yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah. Ini seperti ayat-ayat yang lain di beberapa ayat. Yang pertama surat Ghafir ayat 16 yang berbunyi yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur, tidak ada pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Furqan ayat 26. Kalau tadi surat Ghafir ayat 16, sekarang Al-Furqan ayat 26. Al-mulku yauma idzilillah yauma idzinil
yauma idzinil haqqu lirrahman wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan adalah hari itu satu hari penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah ayat keempat. Maliki yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui kalau di dunia ini ada orang-orang yang memberi perintah, ya kan? Di dunia kan ada orang yang memberi perintah ya. Selain Allah kan ada makhluk-makhluk yang memberi perintah. Manusia satu sama lain kan memberi perintah. Baik itu raja atau pangeran, menteri, presiden kan memberi perintah, instruksi, mandat, itu kan perintah. Dosen kepada mahasiswanya, guru kepada murid-muridnya, kepala sekolah pada guru-guru dan seterusnya, bos kepada pegawainya dan seterusnya. Ini perintah. Menteri, presiden, ayah dan ibu kan memerintah anaknya. Namun di akhirat apapun isinya, urusan itu milik Tuhan yang Maha Esa, milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak memerintah lagi. Sedangkan kekuasaan di dunia itu terbatas. Presiden kan terbatas tuh. Presiden hanya terbatas di wilayah negaranya dan itu pun dia tidak tahu secara sempurna keadaan secara rinci sekarang ini lagi apa di sana. Sifatnya itu global. Banyak hal yang tidak sampai. Tetapi Allah di dunia itu juga penguasa di dunia dan di akhirat lebih-lebih tidak ada pun yang satu pun yang memerintah selain Allah. Tidak ada yang menguasai selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu. Dan tidak ada jiwa bagi orang lain dan tidak ada satupun jiwa tidak ada bagi orang lain yang memiliki apapun kecuali dengan izin Allah. Maksudnya tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu maknanya adalah pertolongan. Perantara pertolongan seperti itu syafaat. Ya, nanti ada sedikit saya tambahkan berkaitan dengan syafaat. Ya. Kemudian sebagai penutup kita sampaikan kesimpulan. Yang pertama, bayanu hukmillahi fi ahlil mauqif idhum ma baina barin shadiq fahuwa fi na'imin wa fajirin kafirin fahuwa fi jahim. Penjelasan akan hukum Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang di situasi hari kiamat, yaitu mereka antara orang-orang yang berbakti yang jujur, dia berada dalam kenikmatan surga, dan seorang yang berbuat dosa lagi kufur berada di neraka jahim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bayanu azami sya'ni yaumiddin wa annahu yaumun adim. Penjelasan akan agungnya keadaan hari pembalasan, dan itu adalah hari yang sangat agung, yang sangat besar. Ini kesimpulan yang kedua. Kemudian sedikit tambahan berkaitan dengan kesimpulan yang kedua, yaitu penjelasan akan besarnya agungnya hari pembalasan itu. Maka itulah yang menjadi sebab manusia pada hari kiamat, pada hari pembalasan tersebut yang dimaksud dalam ayat ini, itu manusia semuanya dirundung duka dan dirundung derita yang tidak sanggup mereka tanggung. Ada duka, nestapa, kemudian kesengsaraan yang mereka tanggung dan mereka tidak sanggup. Lalu mereka memohon syafaat. Akhirnya pada waktu itu kelak manusia itu berbondong-bondong meminta syafaat. Siapa yang dituju pertama? Kira-kira? Siapa? Yang pertama itu manusia pertama. Manusia pertama yang harus bertanggung jawab dulu. Yaitu yang nabi pertama, itu Nabi Adam. Manusia berbondong-bondong minta syafaat kepada Nabi Adam, tolong kami berikan syafaat. Berikan syafaat. Bantu kami seperti itu. Supaya kami terlepas dari duka dan kesusahan ini. Nabi Adam, saya tidak sanggup. Angkat tangan. Setelah itu siapa lagi? Kalau tadi Nabi pertama, manusia pertama, berikutnya adalah Rasul pertama. Siapa Rasul pertama? Ya, Nabi Nuh. Ini pun ketika kepada Adam, kamu adalah
nabi pertama, kamu adalah manusia pertama. Tidak sanggup. Kemudian berikutnya Nabi Nuh, Anda rasul pertama. Jadi beda nih, ada nabi dan rasul. Jadi rasul pertama itu Nabi Nuh. Gitu. Ya, kepada Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh pun tidak bisa. Punya alasan yang beliau tidak bisa. Alaihi salam. Lalu setelah ini siapa? Wah, ini kepada pemimpinnya orang yang bertauhid. Siapa? Abul Anbiya. Siapa? Bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Berbondong-bondong kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun angkat tangan, tidak bisa. Kemudian kepada Nabi Musa. Wah, Nabi Ibrahim tidak bisa. Coba kepada Nabi Musa yang pernah diajak oleh Allah berbicara. Ya, diajak berbicara langsung oleh Allah. Barangkali bisa. Ini kan orang seperti itu ya, di dunia saja kan ingin bisa masuk ke sana, coba lewat orang dalam, siapa yang bisa gitu kan. Syafaat itu syafaat. Minta orang dalam itu istilahnya itu syafaat. Perantara untuk bisa menolong dirinya. Ya, seperti itu. Kemudian Nabi Musa pun tidak bisa. Dan seterusnya kepada Nabi Isa pun tidak bisa. Hingga terakhir kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wassalatu wassalam. Ya. Dan dia akan memberi syafaat berdasarkan apa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya, barangkali ada yang bisa menjawab. Ada dua syarat supaya bisa adanya syafaat, itu harus terpenuhi dua syarat. Tadi yang pertama tadi dapat apa? Izin. Yang kedua apa? Syaratnya. Apa? Apa? Bersujud. Syaratnya harus sujud. Ya, bukan. Itu nanti teknis ya syaratnya. Syarat kedua itu adalah mendapatkan ridho, seseorang yang diridhoi. Nanti bisa dilihat, nanti lama ya. Surat An-Najm. Dia surat An-Najm. Terakhir biar ini. Surat An-Najm bisa dilihat. Itu terpenuhi semua syarat dari syafaat. Nah, ayat ke-26 nanti bisa dilihat, dicek. Wa kam mim malakin fis samawati la tuhni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat yang di langit itu tidak bisa memberi syafaat sedikit pun. Satu malaikat pun. Kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah bagi yang dikehendaki dan mendapatkan ridho. Orangnya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi syafaat mendapatkan izin, yang diberi syafaat itu adalah orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah? Syarat pertama itu harus mentauhidkan Allah. Jadi kata Nabi Muhammad atau kata sahabat Abu Hurairah, manusia yang paling berhak mendapatkan syafaat adalah yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita bisa mendapatkan syafaat itu tadi harus mentauhidkan Allah. Kemudian berikutnya menempuh sebab-sebab yang lain, seperti kalau adzan kita mendengarkan dan menjawab dan seterusnya, dan berdoa kepada Allah supaya mendapatkan syafaat dan seterusnya. Jadi syafaat itu intinya sejatinya dari Allah melalui perantara siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi juga ada siapa lagi? Al-Qur'an juga bisa memberi syafaat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena Al-Qur'an nanti pada hari kiamat datang kan memberikan syafaat pertolongan pada orang yang suka membaca. Itu. Ya, sehingga Allah membebaskan kondisi yang sangat genting tadi. Ya. Alam semesta menjadi kondusif lagi ketika itu. Ya. Dari situasi yang begitu mengerikan pada hari kiamat. Ini tentunya bagi orang-orang yang tadi mendapatkan syafaat udma, disebut dengan syafaatul udma. Dan yang terakhir Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya sampaikan kesimpulan. Bayanu anna nas fi yaumiddin la tanfa'uhum syafa'atun wa la khullatun id la yashfa'u ahadun illa bi idznillah wal kafiruna humudz zalimun wa ma lidz zalimina min hamimin
wala syafi'in yuta. Penjelasan bahwa manusia pada hari pembalasan tidak bermanfaat lagi bagi mereka suatu syafaat pun dan persahabatan. Ya, persahabatan itu tidak bermanfaat lagi. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang dolim. Orang-orang dolim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Ini syafaat itu ya pertolongan, ya, bantuan seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebagai penutup pembahasan kita mengakhiri tafsir dari surat Al-Infitor. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan surat At-Takwir insyaallah taala. Sedikit lagi selesai juz 30, tidak terasa nih, tidak terasa. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.